Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Dwi Apriliani. Saya dari 11 TKJ 1 bersekolah di SMK Muhammadiyah Lembah Abang, Kota Cirebon. Di sini saya ingin mengerjakan tugas sekaligus membagikan tutorial yang berjudul Rancangan Bangun Jaringan Berbasis Kabel dan Nirkabel dengan VLAN dan routing. Untuk memenuhi tugas job sheet dari Bapak Azhar Al-Afghani selaku guru pengampu mata pelajaran Teknologi Layanan dan Jaringan. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Oke, pertama-tama alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 2 mikrotik. Yang mikrotik pertama itu harus sudah mendukung WLAN, yang kedua itu bebas. Lalu 2 kabel LAN untuk menyambungkan konfigurasinya. Tanpa berlama-lama, mari kita ke tahap konfigurasinya. Ini kita sambungkan kabel pertama dari PC ke Ether 4, yang dari ISP ke Ether 1 pada mikrotik pertama. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Winbox-nya, kita refresh sampai IP-nya muncul. Jika IP-nya tidak muncul, maka kita pancing menggunakan kombinasi Windows plus R pada keyboard. Lalu kita ketik ncpa.cpl, lalu kita enter. Nah, pada ini kita klik kanan, kita pilih version 4, lalu kita ini kasih IP-nya untuk memancing IP-nya agar muncul 192.168.88.1. Lalu kita OK. Ini kita close, lalu kita refresh lagi, IP-nya muncul, langsung kita konekkan saja. Oke, setelah masuk, kita ke identify untuk memberi identitas. Ini kita kasih nama router 1. Lalu kita OK. Setelah itu kita ke interface. Ether 1 kita kasih nama ISP. Lalu kita OK. Ether 1 kita kasih komen internet. Lalu kita OK. Ether 2 kita komen dengan VLAN, lalu kita OK. Setelah itu kita akan membuat VLAN 1 dan VLAN 2. Lalu kita klik plus, pilih VLAN, lalu kita VLAN 1 kita beri nama siswa, VLAN ID-nya kita isi 10. Interface-nya kita ganti Ether 2, lalu kita OK. Kita bikin satu lagi, kita pilih plus lagi, pilih VLAN lagi. VLAN 2 kita kasih nama guru. Setelah itu VLAN ID-nya kita isi 20. Interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Lalu kita OK. Setelah itu kita masuk ke IP DHCP client. Kita klik plus. Interface-nya kita ganti Ether 1 ISP. Lalu kita OK. Sampai statusnya menjadi bound. Setelah itu kita masuk ke IP firewall, lalu kita pilih NAT, kita klik plus, ininya SCRNAT, lalu out interface-nya kita ganti menjadi Ether 1 ISP, kita ke action, lalu action-nya kita isi masquerade, lalu kita OK. Setelah itu kita masuk ke IP lagi, kita masuk ke address. Ini Ether 1-nya tadi sudah DHCP client, sudah diberikan secara otomatis. Kita klik plus untuk menambahkan IP address VLAN 1, VLAN 2
dan WLAN 1. Nah, ini IP-nya pada VLAN 1 192.168.40.1/24. Interface-nya kita ganti menjadi VLAN 1, lalu kita oke. Kita tambahkan lagi untuk VLAN 2, klik plus, lalu kita address-nya kita isi 192.168.60.1/24. Interface-nya kita ganti VLAN 2, lalu kita oke. Kita klik plus satu lagi, lalu address-nya kita isi 192.168.20.1/24. Interface-nya kita isi WLAN 1. Ini kenapa masih merah? Karena WLAN pada interface-nya belum kita aktifkan. Maka kita aktifkan terlebih dahulu. Masuk ke interface, lalu kita klik WLAN 1, lalu kita centangkan. Maka di address-nya pun tidak merah lagi. Setelah itu kita lanjut ke IP DHCP server, lalu kita pilih DHCP setup, lalu kita interface-nya pilih VLAN 1 siswa, lalu kita next. Nah, ini kita 2-nya diganti 10. Lalu yang 254 yang paling belakang kita ganti 50. Nanti jadinya 10 sampai 50, lalu kita next, lalu kita oke. Klik DHCP setup lagi untuk VLAN 2 guru, lalu kita next. Nah, ininya seperti yang tadi, 2-nya diganti 10, lalu 254-nya diganti 50. 10 sampai 50. Next. Lalu kita klik oke. Kita pilih DHCP setup lagi, lalu ininya WLAN 1, interface-nya, lalu kita next. Seperti biasa, 2-nya kita ganti 10, 254-nya kita ganti 50. Nanti menjadi 10 sampai 50. Lalu kita next, lalu kita oke. Setelah itu kita ke IP, kita pilih DNS, serversnya kita isi 8.8.8.8, 8-nya 4 kali. Lalu kita oke. Setelah itu kita ke wireless, kita pilih security profile, lalu kita pilih plus, profilnya kita isi dengan nama kita. Nama ini perlu diingat ya teman-teman. Lalu modenya kita ganti di dynamic case. Lalu kita centangkan WPA PSK dan WPA 2 PSK. Passwordnya kita isi 1 sampai dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan angka. Lalu kita oke. Setelah itu kita masuk ke Wi-Fi interface, lalu kita klik WLAN 1, pilih wireless, modenya kita ganti AP bridge, lalu kita SSID-nya kita isi menjadi UKK_04 atau no absent. Setelah itu security profile-nya kita ganti menjadi nama yang tadi sudah kita buat di security profile. Setelah itu lalu kita oke. Setelah itu kita masuk ke IP hotspot, kita masuk ke server, kita klik hotspot setup, interface-nya kita ganti WLAN 1, lalu kita next. DNS name-nya kita isi portal smk.sch.id, kecil semua, portal smk.sch.id, lalu kita next, lalu kita oke.
Setelah itu kita masuk ke server profiles, lalu kita klik 2 kali, masuk ke login, cookie-nya diancentangkan. Kenapa diancentangkan? Karena kita akan menguji beberapa perangkat dengan satu perangkat. Jadi agar lebih memudahkan, kita ancentangkan cookie login-nya. Lalu kita klik OK. Setelah ini kita cek di HP atau di laptop. Sudah ada belum WiFi atau hotspot yang tadi sudah kita buat? Kita cek, lalu kita masuk menggunakan password yang tadi 1-8. Jika sudah, ini saya sudah mencoba dan username-nya sudah ada dan sudah bisa masuk. Sudah ada nama hotspotnya. Setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu adalah merubah tampilan halaman hotspotnya saat kita akan masuk login ke halaman hotspotnya menjadi selamat datang di hotspot SMK Muhammadiyah Lema Abang by bla bla bla. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita pilih files, lalu kita cari files login HTML-nya. Kita cari hotspot/login.html. Lalu kita keluarkan, kita klik kanan, kita pilih edit with notepad. Jika tidak ada notepad plus-plusnya, kita bisa memakai aplikasi yang lain, bisa pakai notepad, Sublime, WordPad juga bisa. Jadi jangan khawatir kalau tidak ada notepad plus-plusnya. Klik, lalu kita ganti ininya menjadi selamat datang di hotspot SMK Muhammadiyah Lema Abang by nama kalian, by Cira Dwi Apriliani. Lalu kita, jika sudah, lalu kita ctrls untuk menyimpan, lalu kita close. Kita masukkan lagi filenya ke dalam tadi yang sudah kita keluarkan. Lalu kita besarkan lagi, lalu kita masuk ke IP hotspot. Kita pilih user profile, lalu kita pilih plus, lalu kita isi name-nya menjadi capsec. Lalu kita red limitnya kita isi menjadi 512.000. Lalu kita OK. Kita pilih plus lagi. Name-nya kita isi siswa, lalu kita red limitnya kita isi menjadi 128.000, lalu kita OK. Setelah itu kita klik plus lagi. Name-nya kita isi guru, lalu red limitnya kita isi menjadi 256.000, lalu kita OK. Setelah itu kita masuk ke user, lalu kita klik plus. Serversnya kita biarkan saja menjadi all, lalu name-nya kita isi menjadi capsec. Passwordnya kita isi 1, 2, 3, lalu profilnya kita ganti menjadi capsec, lalu kita OK. Kita bikin lagi untuk guru dan siswa. Name-nya kita isi guru, passwordnya kita isi 4, 5, 6, lalu profilnya kita ganti guru, lalu kita OK. Kita bikin satu lagi untuk siswa, name-nya kita isi siswa, lalu passwordnya kita isi 789, profilnya kita ganti menjadi siswa, lalu kita OK. Setelah itu kita cek apakah tampilan login hotspotnya sudah berubah atau belum. Di sini kita coba masuk ke halaman login hotspotnya.
Ini saya menggunakan HP. Kita cari username-nya ukk_04. Lalu kita coba masuk 1-8. Nah, ini tampilannya sudah berhasil menjadi "Selamat datang di hotspot SMK Muhammadiyah Lembah Abang by Citra Dwi Apriliani." Setelah itu kita coba masuk atau login ke hotspotnya. Username-nya kita coba menggunakan username yang tadi kita sudah buat, yaitu capsec. Passwordnya 1, 2, 3. Lalu kita connect. Nah, ini sudah tersambung, berarti berhasil, dan tampilan halaman loginnya pun sudah berubah. Lalu kita lanjut ke step berikutnya. Berikutnya kita akan memulai ke langkah step selanjutnya, yaitu router atau switch yang kedua. Durasi switching VLAN pada mikrotik mode switch atau mikrotik yang dijadikan switch. Konfigurasi yang pada router 2 atau router yang dijadikan switch. Pertama, sambungkan kabel yang dari PC ke Ether 5 pada router 2. Lalu kita gunakan kabel yang kedua dari Ether 2 router 1 ke Ether 1 router yang kedua. Setelah itu kita masuk ke konfigurasinya. IP-nya sudah muncul, lalu kita konekkan. Pertama-tama kita masuk ke bridge. Ini name-nya kita biarkan saja bridge 1. Lalu kita oke. Setelah itu kita masuk ke port, lalu kita klik plus. Interface-nya kita rubah menjadi Ether 1, lalu kita oke. Kita lanjut lakukan hal yang sama pada Ether 2, 3, dan 4. Jadi kita bikin 4 kali. Plus untuk Ether 4. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke switch, lalu kita pilih VLAN. Setelah itu kita klik plus. Nah, ini VLAN ID-nya kita ganti menjadi 10, lalu kita portnya kita isi langsung. Pertama Ether 1, yang kedua Ether 2, dan yang ketiga Ether 3. Lalu kita oke. Kita bikin lagi, kita klik plus. Lalu VLAN ID-nya kita isi menjadi 20, portnya kita isi Ether 1 dan Ether 4. Lalu kita oke. Setelah itu kita masuk ke port. Nah, ini double klik pada Ether 1, VLAN mode. VLAN modenya kita ganti secure. VLAN header-nya kita ganti add if missing. Default VLAN ID-nya kita kosongkan. Double klik lagi pada Ether 2. Lalu VLAN modenya kita ganti secure. VLAN header-nya kita ganti always strip. VLAN ID-nya kita isi menjadi 10, lalu kita oke. Double klik lagi pada Ether 3. VLAN modenya kita ganti secure. VLAN header-nya kita ganti always strip. Default VLAN ID-nya kita ganti menjadi 10, lalu kita oke. Lalu kita ke Ether 4, double klik. VLAN modenya kita ganti menjadi secure. VLAN header-nya kita ganti menjadi always strip. VLAN ID-nya kita menjadi 20, lalu kita oke. Setelah itu kita cek IP pada network-nya sudah berubah atau belum. Pertama, kita pindahkan kabel yang
pertama yang tadinya di Ether 5 router 2 ke Ether 2 router 2. Lalu kita cek. Nah, ini kita menggunakan kombinasi Windows R lagi. Kita klik Windows plus R pada keyboard. Lalu kita enter. Ini kita klik kanan. Pertama-tama kita hapus IP-nya terlebih dahulu karena tadi pertama kita sudah pancing IP-nya. Lalu kita hapus, absen lagi. Lalu kita oke. Nah, ini sudah muncul, kita klik kanan. Lalu kita pilih status. Lalu kita pilih details. Nah, jika IP-nya sudah menjadi 192.168.40.50 berarti sudah berhasil. Kita lanjut ke selanjutnya. Kita pindahkan kabel yang dari PC ke Ether 2. Kita pindahkan ke Ether 3 pada router 2. Nah, kita pindahkan, lalu kita klik kanan lagi jika sudah muncul. Nah, ini sudah muncul internetnya, kita klik kanan lagi. Kita pilih status, lalu kita pilih details. Ini IP-nya juga sudah berhasil sama 191.168.40.50. Lalu kita close. Kabel yang tadinya berada di Ether 3 pada router 2 kita pindahkan pada Ether 4 router 2 untuk mengecek IP pada Ether 4 sudah benar atau belum. Kita cabut, lalu kita colokkan lagi sampai internetnya muncul, lalu kita klik kanan, pilih status, details. Nah, ini sudah 192.168.60.50 sudah benar. Berarti sudah berhasil. Oke, sekian video dari saya, Citra Dwi Apriliani. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga bila ada kata atau perkataan perbuatan yang kurang berkenan dalam video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.